A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Maka maksimalkanlah apa yang Allah berikan kepada kita. Kita kembalikan rasa syukur kita itu untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam senantiasa tetap tercurahkan, tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman pemirsa sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, pendengar semua, pemirsa semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahim kembali ke Masjid Al-Muttaqin, Kemendung, Kotaan Panjatan Kulon Progo. Alhamdulillah atas izin Allah, ya, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kehebatan siapapun, tapi ini karena atas izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa melangkahkan kaki lagi menuju ke sini dalam rangka agenda silaturahim bersama salah satu pemuda inspirasi, salah satu pemuda keren, salah satu pemuda yang masya Allah tabarakallah sangat luar biasa sekali pengabdiannya di masjid. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah bersama dengan Mas Gilang. Ya. Mas Gilang, gimana kabarnya? Sehat Mas Gilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Okay. Ya, Mas Gilang ini awal pertama saya bertemu dengan beliau ini ketika di agenda manajemen masjid ya, seminar manajemen masjid. Pada tempo hari kami bertemu dan satu-satunya peserta yang unik bagi saya. Salah satu peserta yang sangat menarik perhatian saya ya, karena beliau ini mohon maaf ya, ada kekurangan. Beliau ini tunanetra, betul Mas Gilang ya? Tunanetra atau buta, tidak bisa melihat. Tapi semangatnya, ghirohnya dalam memakmurkan masjid, dalam meramaikan masjid, dalam memikirkan masjid ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini poin penting yang mungkin bersama-sama kita ulik ya tentang semangatnya Mas Gilang ini dalam memakmurkan masjid. Namun sebelumnya kita sapa dulu ya Mas Gilang, gimana kabarnya? Sehat Mas Gilang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Gilang, mohon maaf sebelumnya untuk kondisi tunanetra seperti ini, apakah sudah dari sejak lahir ataukah usia berapa tahun Mas Gilang? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Ya terima kasih untuk Mas Bayu yang telah membuat konten ini. Sebelumnya saya tunanetra sejak lahir ya, sejak usia 2 bulan lahir. 2 bulan ya? Iya, 2 bulan lahir, badannya panas dingin, terus sering nangis terus. Ya akhirnya ternyata saya mengalami penglihatannya seperti ini. Tapi setelah berjalan sampai usia 34 tahun ya enjoy aja gitu loh. Mungkin kalau seandainya saya dikembalikan penglihatannya seperti orang biasa, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Mungkin saya udah jadi orang brutal, udah jadi orang nakal ya. Baik. Ya, oke. Jadi Mas Gilang ini di keluarganya berapa bersaudara Mas Gilang? 2. Ya, sama kakak atau sama adik? Adik. Sama adik ya. Tapi kalau adik fisiknya normal ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi Mas Gilang ini usia 2 bulan ya. Panas, mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan di situ berefek ke matanya ya, akhirnya matanya tidak bisa melihat sampai usia sekarang berapa Mas Gilang usianya? 35 tahunan. Allah masih berikan beliau kesehatan dan Allah masih memampukan dia sampai bisa mengeluarkan masjid, dan Masya Allah
bisa bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini ya Mas Gilang ya. Baik Mas Gilang, pertanyaan saya pertama, ini kan dengan kondisi keterbatasan Mas Gilang seperti ini nih ya. Terus apa sih why-nya? Kenapa sih pengen kok terus memakmurkan masjid itu? Apa alasan landasannya itu apa? Alasan untuk memakmurkan masjid itu apa Mas Gilang? Bisa dijelaskan mungkin? Mungkin alasan saya memakmurkan masjid ya ingin membuat para pemuda ini bisa mengenal Allah dan bagaimana caranya mereka bisa mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan mencintai Allah dan Rasulnya bukan asal-asalan tapi mencintai dengan setulus hati gitu, dan agar dia bisa beribadah. Tapi bukan hanya itu aja, saya pengennya pemuda-pemuda ini bisa belajar bukan hanya buat sholat dan ibadah aja, tapi masjid ini bisa digunakan oleh teman-teman itu untuk belajar bahasa Arab, belajar tauhid, belajar fikih dan sebagainya gitu loh. Pengen saya seperti itu. Tapi selama ini masih banyak pemuda yang di masjid itu hanya bikin rame, jadi ketika udah dengar adzan masih ada yang bermain, masih ada yang berkeliaran di sekitar masjid gitu. Saya masih memprihatinkannya di situ. Oh gitu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas Gilang, dengan keterbatasan kondisi seperti ini, untuk menuju ke masjid itu biasanya seperti apa Mas Gilang? Apakah dituntun atau jalan sendiri atau dibonceng atau gimana? Kalau dengan keterbatasan saya seperti ini, saya biasanya diantar ayah naik motor karena kondisi masjidnya kan juga masih kurang strategis ya jalannya ya. Mas nyebrang itu masih lewat jembatan, banyak gotnya. Mungkin kecuali kalau masjidnya udah jalannya beberapa meter halus, ya mungkin bisa jalan sendiri. Kalau sebenarnya kalau jalan sendiri udah tahu, tapi untuk beloknya ke arah sini itu lah takutnya kan itu masih ada gotnya juga, walaupun memakai tongkat itu masih sangat riskan banget. Begitu. Karena menyeberang jalan raya juga ya Mas Gilang ya. Insya Allah, luar biasa. Terus Mas Gilang, aktivitas apa aja sih yang dilakukan ketika berada di masjid itu? Apakah juga tukang azan kah atau gimana? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau Ana di sini aktivitasnya cuma sebagai muadzin aja. Oh, muadzin. Dan untuk imam itu udah ada sendiri ya, karena ini masjidnya sebenarnya bukan punya Ana sih, tapi ini punya Mas Is sekeluarga gitu. Punya Mas Is dan Mas Yanto sekeluarga masjidnya ini. Oh, insya Allah. Luar biasa ya. Jadi memang kontribusi di masjid apapun yang Mas Gilang bisa lakukan, maka Mas Gilang lakukan ya. Contoh tadi kayak muadzin ya kan. Terus kalau untuk sholatnya, apakah 5 waktu terus berjamaah di masjid Mas Gilang atau gimana? Sholatnya kadang subuh, luhur saya di sini, asar kadang di masjidnya ayah. Oh gitu. Ya di Masjid Al-Mutakin juga namanya, di dekat komplek kecamatan, kadang di sana. Terus maghrib isya kadang di sini. Oh gitu ya. Oh jadi seringnya di sini sama di masjid sebelah sana juga untuk bagaimana sama-sama memakmurkan gitu Mas Gilang ya. Insya Allah luar biasa ya. Jadi ini teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwasanya Mas Gilang yang keterbatasan fisiknya saja masih bisa dengan mudahnya, dengan tekadnya untuk bagaimana bisa berangkat ke masjid. Karena sering kami sampaikan bahwasanya memang perjalanan ke masjid itu bukan perjalanan kaki memang, tapi melainkan perjalanan hati. Karena sejauh apapun masjidnya, tapi kalau hatinya dekat dengan masjid, insya Allah pasti dia akan sampai. Namun begitu sebaliknya, sedekat apapun masjidnya, tapi kalau hatinya jauh dari masjid, pasti tak akan sampai. Nah, maka PR bersama kita teman-teman, yang kita belajar dari Mas Gilang, karena keterbatasannya Mas Gilang ini yang ibaratnya tunanetra, yang tidak bisa melihat. Nah, kita ini teman-teman yang dikatakan sempurna ya, bisa melihat, bisa mendengar, punya kekuatan tenaga, langkah kaki kita, maka pergunakanlah, ayo bersama-sama mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa? Kembalilah kita ke masjid, dengan berjamaah kita ke masjid. Karena rasa kenikmatan ini, sehat ini kalau dicabut sama Allah sangat luar biasa sekali ya Mas Gilang ya. Terus Mas Gilang nih, ini kan dari kecil nih tidak bisa melihat ya. Terus kalau misalnya Allah berikan sebuah
kemustahilan yang itu bisa membuat Mas Gilang bisa melihat, kira-kira apa yang pengen Mas Gilang lihat pertama? Kalau Allah jika Allah memberikan sebuah penglihatan ya kita yang saya lihat intinya kedua orang tua saya dulu. Masya Allah, kedua orang tua ya, kedua orang tuanya dulu. Ya, beliau yang melahirkan, beliau yang menafkahi, yang mengurus Mas Gilang sampai 35 tahunan ini ya Mas Gilang. Iya, selama ini kan saya melihat beliau dengan meraba wajahnya, dari pipinya yang imut, pipinya. Wajahnya berarti begitu juga dengan ibu ya. Untuk melihat wajahnya ibu itu dengan meraba-meraba gitu ya. Masya Allah, luar biasa Mas Gilang ya. 2 bulan, dari usia 2 bulan nggak bisa melihat sampai sekarang ini. Terus Mas Gilang pernah nggak terbersit hatinya, pemikirannya tentang Allah ini kok nggak adil sama saya, atau Allah kok ini kok begini banget sih sama saya? Pernah nggak terlintas seperti itu Mas Gilang? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Berarti Mas Gilang mensyukuri apa yang ada saat ini Mas Gilang ya? Iya, dengan adanya saya mendapat hidayah di awal 2017 ini, saya bisa menerima sampai saat ini gitu. Dan saya juga menjadi pembina dakwah di masjid punya Abi, walaupun nggak harus ngomong di depan mimbar. Pembina itu saya mencarikan ustadz gitu ya, yang sesuai dengan tuntunan. Masya Allah. Ya. Terus ini yang menarik ini juga teman-teman. Jadi waktu saya di seminar manajemen masjid itu, saya melihat Mas Gilang itu main HP teman-teman ya. Mungkin Mas Gilang bawa HP-nya nggak bawa ya? Enggak, pas kuotanya pas ya? habis. Jadi memang unik ya teman-teman. Jadi Mas Gilang ini dia punya HP, tapi perangkat itu berbeda dengan HP-nya kita, dengan smartphone-nya kita. HP-nya sama Mas. Sama HP-nya. Sama, tapi tinggal ngaktifin software-nya aja. Oh, tinggal ngaktifin software-nya. Jadi software-nya itu kayak audio gitu ya? Software bawaan. Software bawaannya, Masya Allah, luar biasa. Sama. Dan hebatnya lagi, waktu itu saya belum pernah punya kontaknya Mas Gilang. Tiba-tiba ada yang WA saya kan, ternyata Mas Gilang. Loh, ini Mas Gilang yang itu bukan ya? Saya bilang gitu. Oh, ternyata benar Mas Gilang. Ternyata bisa WA-an juga ternyata Mas Gilang ya. Masya Allah, ini luar biasa. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Terus tadi ada saya mendengar kalimat Hidayah 2017. Itu gimana ceritanya Mas Gilang? Ya, ceritanya dulu kan sebelum Ana mendapat hidayah ya, Ana ngajinya masih ngaji yang biasa-biasa aja, yang nggak menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, dan nggak ada hadis-hadisnya, masih bersifat relatif. Setelah akhir 2016 mendapat hidayah ya, Ana langsung bisa ikut ngaji seperti ini. Terus Ana sempat mengikuti pendidikan pondok pesantren sampai awal Maret 2020. Tapi setelah COVID-19 masuk ya akhirnya dipulangkan semua kecuali yang jauh. Oh gitu. Dulu sempat pondok pesantren di mana Mas Gilang? Saya dulu sempat di Wirokerten, Banguntapan Bantul. Banguntapan Bantul. Ya, tahun 2017. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi memang 2016-2017 itu Mas Gilang mendapatkan hidayah, akhirnya mulai dengan niat untuk memperdalam lagi pemahaman Islam ini dengan mengikuti kajian yang benar-benar referensinya itu benar dan sesuai dengan sunnah gitu kan Mas Gilang ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini jadi teman-teman semangat memamurkan masjid, semangat untuk bermajelis ilmunya Mas Gilang ini patut dicontoh buat kita semua. Kadang kita ini yang diberi nikmat kesehatan, diberikan nikmat pendengaran, penglihatan, tapi kadang kita sering malas ya. Karena memang ulama mengatakan 2 kenikmatan ini yang sering membuat manusia lalai. Yakni adalah apa? Nikmat kesehatan sama nikmat waktu luang. Maka kalau nikmat kesehatan ini sudah dicabut, nikmat waktu luang ini sudah dicabut, maka kita akan merasakan kegelisahan dalam hidup teman-teman ya. Jadi benar-benar penting banget yang namanya kesehatan, yang namanya nikmat waktu luang itu. Nah, ini belajar dari Mas Gilang, Masya Allah tabarakallah ya, dengan keterbatasannya Mas Gilang seperti ini. Beliau masih semangat, masih menyempatkan diri untuk sholat berjamaah, masih menyempatkan diri mungkin juga baca Al-Quran Mas Gilang ya. Kalau baca Al-Quran gimana Mas Gilang? Bisa? Kalau bacanya Ana pakai tafsir. Oh, tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Kalau dulu saya pakai
Quran Braille ya dulu, tapi di era Braille di era 2005 ke atas sampai sekarang ini tulisannya banyak yang salah dan banyak yang hancur, jadi nggak bisa bedain tajwidnya. Ini makrotnya udah bener atau belum ya. Jadi kalau untuk harus bisa menyamakan makrotnya harus dengerin MP3, dengerin murotal. Kalau nggak dengerin, wah ini rancu bacanya. Jadi ya mau nggak mau harus buka tafsir ya. Tafsir Quran. Ada terjemahannya. Iya. Oh gitu. Luar biasa. Oke. Insya Allah ya. Jadi benar-benar Allah berikan kemudahan, Allah berikan fasilitas ya, didukung dengan orang tuanya yang mensupport Mas Gilang, didukung dengan masyarakat sekitarnya untuk bagaimana terus bisa berkontribusi di masjid ini. Terus Mas Gilang bisa nggak berikan satu motivasi, satu semacam semangat buat teman-teman pemuda nih, khususnya untuk ayo nih bersama-sama kita kembali ke masjid, kita bersama-sama kembali memakmurkan masjid. Monggo Mas Gilang bisa disampaikan. Mungkin harapan saya singkat aja ya, untuk para pemuda, bergegaslah untuk memakmurkan masjid selagi antum semuanya usianya sudah balik atau sudah tamziz. Kalau usia kalau Anda belum mengenal tamziz atau balik, mending Anda renungkanlah dulu ya. Mungkin orang tuanya bisa mengajari untuk sholat di rumah dulu, pokoknya sampai benar-benar pikirannya dong. Nanti kalau umpamanya pikirannya belum tamziz, belum balik, walaupun Anda udah usia 14 tahun, wah nanti di masjid kalau waktunya sholat malah ketawa-ketawa sendiri di belakang, wah itu nanti bisa nggak khusyuk, bisa merusak syariatnya dalam sholatnya. Tapi nanti kalau usianya sudah tamziz, sudah benar-benar balik dan paham, udah tahu oh ini baik, ini buruk ya, segeranya untuk para orang tua bisa mengajari untuk bisa mengenal masjid lebih dekat gitu. Dan nanti harapan saya untuk para pemuda, coba nanti direnungkan surat Abasa 5 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, itu aja, untuk bisa mengenal lebih jauh bagaimana bisa mengetahui diri Anda sebenarnya gitu. Sambil direnungkan bisa dibuka surat Abasa 5 ayat pertama. Pokoknya surat Abasa 5 ayat pertama itu jelas bahwa itu mengisahkan tentang seorang tunanetra, dan di beberapa ayat terakhir yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi, ya nanti kisahnya lebih menyentuh Anda, bisa jauh deh. Ketika hari kiamat itu Anda tidak bisa menyelamatkan orang tua dan saudara-saudara, kecuali Anda harus bisa melindungi dirinya sendiri dan nggak bisa gitu. Intinya seperti itu nanti. Mohon direnungkan untuk para pemuda sekalian agar senantiasa kita semuanya harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Insyaallah ya. Luar biasa ya. Jadi teman-teman coba nanti setelah video ini buka Quran surah Abasa ayat 1 sampai 5 dan 10 ayat terakhir. Ya, direnungkan, dibaca benar-benar tafsirnya, diperhatikan baik-baik. Kalau perlu sampai selesai. Nggak apa-apa, karena di situ banyak poin-poin penting dan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa ya, yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bersama. Baik, Mas Gilang, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya perbincangan santai ini, sharing-sharing kali ini. Semoga apa yang Mas Gilang sampaikan ini bisa menjadi ibroh dan pelajaran buat teman-teman semua, khususnya anak-anak muda nih ya. Karena masa-masa muda ini masa-masa lalai kadang ya, masih merasa ya sudahlah saya masih muda, santai-santai dulu. Enggak, padahal kita ini sejatinya hidup di dunia kan meninggal, dan meninggal itu bukan nomor urut tapi nomor cabut ya. Maka jangan terlalu berleha-leha di dunia ini, dan jangan terlalu percaya diri dengan usia muda kita. Bisa jadi kita yang muda duluan ini akan meninggal dunia ya. Maka bersama-sama ayo teman-teman pemuda dimanapun Anda berada, ayolah kita kembalilah kita ke masjid, karena dari masjid inilah insya Allah akan turun keberkahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Gilang, jazakallah khairan katsiran, barakallahu fiik. Semoga Mas Gilang senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan istiqomah sampai nanti insya Allah Mas Gilang dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih
sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Insya Allah satu subscribe itu akan membantu mensyiarkan dakwah kami semua. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu asal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklik Pak Yanto.